Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Hari ini atau pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Ahmad Najib selaku moderator akan membimbing atau memandu kalian dalam menjalankan diskusi, di mana pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan memaparkan diskusi mengenai struktur pasar modal di Indonesia, di mana akan ada 3 submateri yang kedepannya akan kita bahas. Yang pertama mengenai Self-Regulatory Organization atau SRO, itu akan dibahas oleh Aryani Fajri dan Rahman Hakim. Kemudian yang kedua adalah mengenai perusahaan efek, itu akan dibahas oleh Anissa Maharani Koto dan Astrid Katlinda. Dan yang terakhir adalah lembaga penunjang pasar modal, itu akan dibahas oleh Almadani Runa Putri dan saya sendiri. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka diskusi kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri saya persilahkan. Nama saya Aryani Fajri. Saya akan menjelaskan materi mengenai PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya. Sesuai dengan fungsinya, PT BEI memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Jasa transaksi efek adalah jasa yang diberikan untuk pelaksanaan jual dan beli efek. Jasa pencatatan adalah jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi. Jasa informasi dan fasilitas lainnya adalah jasa memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa, dan perusahaan, serta penyediaan terminal pelaporan transaksi obligasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT KASEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM. Kegiatan usaha dari PT KASEI ini diantaranya yaitu 1. Pengelolaan aset, seperti pendaftaran pembukaan rekening, perubahan data pemegang rekening, penutupan pemegang rekening, dan pemblokiran atau lepas blokir pemegang rekening. Yang kedua yaitu jasa kustodian, seperti penyetoran deposit efek atau dana, penyelesaian transaksi, dan tindakan korporasi. Yang ketiga, jasa lainnya seperti initial public offering dan penawaran tender. Baik, yang selanjutnya ada PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. PT KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Tepatnya tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapatkan izin usaha sebagai lembaga clearing penjaminan berdasarkan surat keputusan BAPEPAM nomor keputusan garis 26 garis miring PM garis miring 1998. Nah, kegiatan usaha PT KPEI yang pertama ada jasa clearing transaksi bursa. Proses clearing adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing (AK) yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek.
Kemudian ada jasa penjaminan. Nah, KPI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Kemudian ada jasa pinjam meminjam efek. Nah, KPI menyediakan jasa pinjam meminjam efek dengan tujuan utama untuk membangun AK memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian ada jasa lain-lain terkait dengan pasar modal. Ada layanan mClears, jasa pengelolaan agunan, kemudian ada jasa situs pusat pelaporan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisa Maharani Koto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usahanya sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Nah, suatu perusahaan efek ini dapat melakukan kegiatan usahanya itu secara bersamaan atau salah satunya saja, tergantung dari seberapa kuat kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya perusahaan tersebut. Nah, perusahaan efek ini dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi. Perusahaan ini merupakan perantara perdagangan efek dan atau manajer investasi setelah memperoleh izin dari Bapepam. Nah, kegiatan usahanya itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada penjamin efek atau underwriter. Penjamin efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau go public bagi kepentingan emiten tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin efek sebagai berikut. Pertama itu memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek. Kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek dan juga membantu menyelesaikan tugas administrasi. Yang ketiga, membantu mengatur penyelenggaraan emisi. Itu kegiatan usaha dari perusahaan efek. Yang keduanya itu ada perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Dalam istilah umum sering dinamakan perusahaan pialang atau broker. Yang ketiga itu adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang melakukan kegiatan usahanya untuk mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah. Kecuali perusahaan asuransi dan perusahaan pensiun serta bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan beberapa lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa pelayanan kepada emiten berupa pencatatan dan pemindahan efek-efek emiten. Kegiatannya meliputi administrasi, pencatatan dan pemeliharaan, pembukuan data dan keterangan tulis lainnya yang terjadi dalam pasar perdana maupun sekunder. Yang kedua ada bank kustodian, yaitu lembaga yang memberikan jasa berupa penitipan efek atau surat berharga dan harta emiten lainnya seperti penerimaan bunga dan dividen. Bank kustodian ini terdiri dari perusahaan efek dan bank umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Ketiga, ada wali amanat atau trust agent, yaitu lembaga yang dipercaya untuk mewakili seluruh kepentingan pemegang obligasi atau sekuritas kredit dalam pelaksanaan hak-haknya sesuai dengan syarat-syarat emisi perwali amanatan atau undang-undang yang berlaku. Yang keempat adalah pemeringkatan efek. Apa sih pemeringkatan efek itu? Pemeringkatan efek itu kayak PT. Jadi pemeringkatan efek itu adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT yang dimana dia kegiatannya adalah
uh, memberikan peringkat dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi bisa dibilang sebagai perusahaan penasihat investasi juga. Namun pemeringkatan efek atau perusahaan pemeringkatan efek ini haruslah sudah mengantongi surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, lebih dipercaya dan bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya, atau menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Terdapat 4 lingkup kegiatan usaha yang dilakukan atau yang sering dilakukan oleh perusahaan pemeringkatan efek. Apa saja sih? Yang pertama adalah jasa pemeringkatan surat utang. Yang kedua adalah jasa pemeringkatan korporasi. Yang ketiga adalah jasa riset ekuitas atau modal ya. Yang keempat adalah jasa publikasi. Sejauh ini di Indonesia perusahaan pemeringkatan efek yang sudah mengantongi izin dari pemerintah itu baru 2. Yang pertama adalah PT Perindo dan yang kedua adalah PT Vintage Rating Indonesia. 2. Kemudian yang kelima, dalam LPPM kita mengenal namanya penilai harga efek. Penilai harga efek ini merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor pasar modal. Jadi dia menilai dari harga efek atau harga efek di sektor pasar modal. Seperti halnya dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, sebelum melakukan kegiatan di sektor pasar modal, penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ruang lingkup dari penilai harga efek ini meliputi yang dilakukan pasar modal meliputi penilaian properti dan penilaian usaha. Hasil dari kegiatan penilaian yaitu berupa opini. Jadi sifatnya itu bukan fakta ya, tapi opini atau bisa dibilang sebagai prediksi. Nah, kegiatan usahanya apa sih PT PHEI atau Penilai Harga Efek Indonesia ini? Salah satunya adalah memberikan penilaian atas instrumen hutang di pasar modal Indonesia berdasarkan peraturan yang tetap. Ya, yang terakhir adalah penasihat investasi. Secara umum, penasihat investasi merupakan arahan dan panduan dalam memilih kombinasi investasi yang cocok bagi investor dalam bentuk aset keuangan seperti obligasi, reksadana, dan saham. Nah, jadi kebanyakan dari para investor atau banyak sekali investor yang tidak mengerti atau bahkan tidak memiliki ilmu dan mereka belum berpengalaman dalam segi investasi. Maka dari itu banyak sekali para penasihat investor baik berupa perorangan, baik berupa kelompok maupun secara perusahaan besar global. Nah, sementara itu merujuk pada Undang-Undang Pasar Modal, penasihat investasi diartikan sebagai pihak yang menyediakan nasihat kepada pihak lain terkait penjualan atau pembelian aset investasi. Sebagai gantinya mereka akan mendapatkan imbalan jasa. Jadi kalau kita mau berencana punya uang banyak, kemudian berencana untuk menginvestasikan uang itu atau kita menjadi investor, tapi kita nggak tahu caranya berinvestasi, maka kita bisa menggunakan jasa penasihat investasi. Nah, teman-teman, untuk materi kelompok 4, pembahasan atau diskusi atau pemaparan materi yang dipaparkan oleh kelompok 4 telah selesai mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Alhamdulillah untuk itu sesi kedua telah selesai dan kita akan melanjutkan kepada sesi ketiga, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar struktur pasar modal di Indonesia, bisa drop di komentar. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.